Tahukah kamu bahwa Thailand pernah menjadi kekaisaran kuat yang membuat Khmer tunduk, pernah bekerja sama dengan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, dan merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah menjadi koloni? Dari jejak manusia purba setengah juta tahun lalu, hingga perang sengit dengan bangsa Burma, dari kejayaan kerajaan Ayutthaya sampai masa reformasi besar di bawah Raja Chulalongkorn, semua itu membentuk sejarah yang megah, namun penuh gejolak. Bagaimana mungkin sebuah negara kecil bisa begitu cerdik menghindari cengkeraman imperialis dan tetap mempertahankan kemerdekaannya? Apa yang sebenarnya terjadi selama masa perang dan serangkaian kudeta yang tak berkesudahan? Mari bersama Intisari Sejarah kita menjelajahi perjalanan panjang Thailand yang penuh kejutan, perjuangan dan kebanggaan, dari bayang-bayang hingga menjadi kemegahan. Sejarah di tanah Thailand bermula sejak sangat awal dengan jejak peradaban kuno yang bahkan lebih tua dari Mesopotamia, salah satu peradaban tertua umat manusia. Budaya lokal yang gemilang berkembang pesat di sepanjang dataran Sungai Chao Phraya dan erat kaitannya dengan komunitas kuno suku Mon Khmer. Penduduk awal di wilayah ini membentuk sistem pemerintahan seperti Dvaravati dan Funan yang menganut kepercayaan non-teistik atau Buddhisme awal, dan dari mereka muncullah kerajaan etnis seperti Mon dan Khmer yang meninggalkan jejak budaya yang dalam. Pada pertengahan abad ke-7, terjadi perubahan besar ketika gelombang migrasi bangsa Nancao dari Yunan Tiongkok mulai mengalir ke Asia Tenggara, dan kelompok inilah yang kemudian menjadi leluhur bangsa Thai modern, membawa perubahan besar dalam struktur demografi dan sosial kawasan ini. Mereka menetap di daratan Asia Tenggara dan hidup di bawah kekuasaan Kekaisaran Khmer. Namun titik balik penting muncul pada tahun 1238 ketika seorang kepala suku Thai bernama Sri Indraditya mendirikan kerajaan Sukhothai dan menyatakan kemerdekaannya dari Khmer, di mana penduduk mulai menyebut diri mereka Thai, yang berarti merdeka. Kerajaan Sukhothai berkembang pesat, memperluas kekuasaan ke wilayah yang sekarang menjadi Thailand, bahkan membentuk negara vasal di Burma, Laos, dan Semenanjung Malaya. Para raja Sukhothai dikenal bijak, terutama dalam menjaga hubungan damai dengan kekuatan besar seperti dinasti Yuan dari Tiongkok. Namun setelah Raja Ramkhamhaeng wafat sekitar tahun 1300, Sukhothai mulai melemah. Provinsi-provinsi memisahkan diri dan suku Mon melancarkan serangan ke Semenanjung Malaya. Pada tahun 1378, muncul kekuatan baru, yaitu Kerajaan Ayutthaya, yang dalam waktu kurang dari 1 abad berhasil menaklukkan Sukhothai, dan pada tahun 1438, Sukhothai resmi hilang dari peta politik kawasan. Kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada tahun 1350 dengan cepat tumbuh menjadi kekuatan besar di kawasan, dan berbeda dari kerajaan lain. Ayutthaya memiliki sistem pemerintahan unik yang terdiri dari kerajaan kecil dan provinsi otonom yang dipimpin pangeran kerajaan, di mana para penguasa lokal bersumpah setia kepada raja yang memegang kekuasaan mutlak dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Selama berabad-abad, Ayutthaya memperluas pengaruhnya jauh melampaui batas tradisional, bahkan memaksa Khmer tunduk meski dulunya mereka adalah penguasa kawasan. Pada awal abad ke-16, yaitu tahun 1511, Ayutthaya menerima misi diplomatik pertama dari Portugis setelah Malaka direbut, yang kemudian membuka jalan bagi perjanjian dagang dengan negara barat seperti Portugis tahun 1516, Belanda tahun 1592, lalu Prancis, Inggris, dan Jepang. Hubungan awal dengan barat cukup positif dan membawa manfaat dalam perdagangan dan teknologi. Namun kehadiran misionaris terutama dari Prancis menimbulkan kekhawatiran akan pengaruh budaya dan agama asing. Ditambah kehadiran kapal perang Inggris yang meningkatkan ketegangan, hingga akhirnya hubungan dengan Barat membeku selama lebih dari 150 tahun setelahnya. Meskipun begitu, Ayutthaya tetap memasuki masa keemasan pada paruh kedua abad ke-18, masa damai dan kemajuan besar dalam seni, sastra, dan pendidikan. Namun semua itu runtuh pada tahun 1767
ketika Burma menyerang dan menghancurkan ibu kota Ayutthaya hingga kota tersebut hancur total. Di tengah kehancuran itu muncul seorang jenderal bernama Thaksin yang mengumpulkan pasukan dan merebut kembali wilayah, lalu memproklamirkan dirinya sebagai raja. Dan karena ibu kota sudah tak bisa dipulihkan, ia memindahkan pusat pemerintahan ke Thonburi di hilir sungai Chao Phraya. Dari sanalah ia menyatukan suku Thai dan meletakkan dasar bagi Thailand modern. Di bawah dinasti Chakri yang dimulai oleh Raja Rama I, negara mulai stabil. Namun kemajuan besar baru terjadi pada masa Raja Chulalongkorn atau Rama V, putra Raja Mongkut atau Rama IV, yang melaksanakan reformasi besar seperti menghapus perbudakan, membangun sistem pendidikan, militer dan hukum modern, mendirikan kepolisian, membayar pegawai negeri, serta membangun jalur kereta pertama dari Ayutthaya ke Bangkok. Reformasi ini bukan hanya membawa kemajuan, tetapi juga membantu Siam menghindari penjajahan. Dengan diplomasi yang cerdas, Raja Chulalongkorn berhasil membuat Inggris dan Perancis yang bersaing di kawasan saling menahan diri. Meskipun Siam harus menyerahkan wilayah di Laos, Kamboja, dan Semenanjung Malaya, tetapi negara ini tetap merdeka, dan Barat melihat Siam sebagai wilayah penyangga antar koloni mereka, yang memperkuat posisi negara ini. Dalam Perang Dunia Pertama, Siam bergabung dengan blok sekutu dan menyatakan perang terhadap Jerman. Dan setelah perang usai, Siam mendapat banyak keuntungan dari perjanjian internasional, termasuk hak menyita kapal Jerman, serta keikutsertaan dalam Konferensi Perdamaian Versailles tahun 1919, juga menjadi negara pendiri Liga Bangsa-Bangsa yang merupakan cikal bakal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1932, terjadi kudeta damai oleh kelompok Khana Ratsadon atau Partai Rakyat yang mengakhiri monarki absolut dan mendirikan monarki konstitusional, dan pemilu pertama diadakan pada November 1933 sebagai tonggak penting dalam sejarah politik Thailand. Saat Perang Dunia Kedua pecah, Thailand bekerja sama dengan Jepang dan mengizinkan pasukan Jepang masuk serta melintasi wilayahnya. Pada Januari 1942, Perdana Menteri Phibun Songkhram menandatangani Fakta Pertahanan bersama Jepang dan menyatakan perang terhadap Amerika Serikat serta Inggris. Namun Duta Besar Thailand di ASEAN menolak mengirimkan pernyataan perang, sehingga setelah perang usai IAS campur tangan untuk mencegah Inggris menghukum Thailand. Phibun dipaksa mundur dan diadili atas tuduhan bekerja sama dengan blok poros. Namun dibebaskan karena rakyat menganggap ia telah melakukan yang terbaik untuk melindungi negara. Dan setelahnya selama beberapa dekade politik Thailand terus bergejolak, bergantian antara rezim demokrasi dan militer. Tahun 1954 Thailand menjadi sekutu resmi Amerika melalui organisasi SEATO, dan dalam Perang Indochina Thailand mengizinkan AAS menggunakan pangkalan udaranya untuk membom Vietnam Utara serta mengirim pasukan ke Vietnam dan Laos. Hal ini mempercepat proses westernisasi dan modernisasi Thailand, namun juga menimbulkan dampak negatif seperti ketimpangan sosial dan krisis budaya. Sejak akhir abad ke-20 hingga sekarang, Thailand masih terus menghadapi ketidakstabilan politik dengan aksi unjuk rasa, kudeta dan krisis politik yang terjadi secara berkala. Dan pada tahun 2017, setelah putra mahkota Vajiralongkorn naik takhta, konstitusi baru disahkan dengan harapan menciptakan demokrasi yang stabil, meski jalan ke depan masih penuh tantangan. Sejarah Thailand adalah perjalanan panjang yang penuh gejolak namun juga penuh ketangguhan. Dari peradaban kuno hingga zaman modern yang kompleks, negeri ini berhasil bertahan dari dominasi kekaisaran asing, menghindari kolonisasi dan terus beradaptasi di antara pengaruh timur dan barat. Meskipun kini masih menghadapi gejolak politik, namun semangat Thai yang berarti merdeka tetap membara dalam jiwa bangsa. Dan inilah sumber kekuatan yang mendorong Thailand terus melangkah menulis babak baru dalam sejarah Asia Tenggara dan dunia.